Ana bajingan mati wong apik, iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan. Saya ki mayit niku wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik mati ini ora apik wonge. Lah wong gak trimo pikirane apik iku. Wonge lagi kiai ndake pinter maksudnya apik kene iki. Ngomong keberatan. Ayo munafik, saya kan wedi. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Siwa wasa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat itu meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Bentuk. Nah, kalau suwon misalnya sampean pengurus takmir masjid, aku pengen masjid rame ya gak apa-apa. Itu memang bidang kamu. Tapi pastikan hati kamu ingin rame itu gak kepengen prestasi karena kamu sedang ketua takmir. Bener-bener ingin masjid ini rame. Bukan ketuanya rakwil lah. Tapi problemnya di Indonesia, anak ketuanya rakwil kok ikut ngomong ambisi. Orang ketua kok di gerakan. Angel urip kumpul wong angel. Akhirnya zaman Nabi pun karena yang seperti ini terjadilah orang nopo munafik. Yes, tapi ini sunnatullah mau apa? Di khilah-khilah sunnatullah. Kalau orang terkasihnya Allah saja gak bisa menghilangkan orang munafik, apalagi kita tambah tidak bisa. Dan itu bagus. Ada orang munafik itu bagus. Ngetes iman, nopo seru, nopo seru. Orang munafik itu mari dunia nopo seru. Wong itu ya kersane pangeran pun nang ngandel kula. Kabeh ning donya kabeh kersane pangeran. Ana wong kafir, ana munafik kabeh kersane pangeran. Kita kok nglakoni syariat. Mohon singkat cerita, Nabi itu dikepung tertekan sekali. Itu sampai 26 hari. Sebagian riwayat mengatakan 1 bulan. Karena dibulatkan. Itu yang pasnya itu sampai 26 hari. Wa balaghatil qulubul hanajir. Lah itu orang-orang Islam pun sampai wa tadzunnuna billahi dzununa. Manane dzununa al-mukhtalifata kang selang-seling. Beda-beda. Manane bin Nasri kadang yakin ditulung Allah, wal ya'si lan kadang wis putus asa. Jadi kadang ya umat imane wis tetep Allah nulung, dinteni sesuk ora. Tetep. Bareng wis 2 minggu. Ketoke ora ketok. Kaya wong latihan kiai. Wis kuwesuwen melarat tak sesuk. Ketoke kudu alih profesi itu terus. Itu ya gak apa-apa, namanya manusia. Kados nih sahabat saja yang orang terbaik setelah Rasulullah, mereka watadzununa billahi dzununa. Manane ayil mukhtalifata bin nasri wal ya'si. Kadang yakin ditulung pangeran, kadang wal ya'si putus asa ditulung pangeran. Mergo kewajo, keadaan wis kacau bae. Hunalika ing dalam kono-kono panggonan ubtuliya den coba sapa al mukminuna pira-pira mukmin. Ukhtu biru tegese den coba sapa al mukminun, dites sapa al mukminun. Liyata bayana fawa dadi jelas sapa al mukhlis wong sing ikhlas min wairi sanging liyane mukhlis. Wa zulzilu lan den guncangna sapa al mukminun khurriku. Tegese diguncangna sapa al mukminun sijalan kelan guncangan saditan kang banget. Min siddatil fazai saking bangete kaget. Dhewe omong sak omong wis ora tertib. Pikiran wis ora karu-karuan. Karena dikepung orang kafir dari berbagai sisi dan mereka semuanya niat membunuh. Repot loh bang, dikepung niat membunuh. Nah Indonesia kan paling banter sampean dikepung paling apa di penjara. Itu lewat pengadilan, saya dua jedal. Gue tuh dikepung orang kafir dan niatnya itu membunuh. Rasa lewat pengadilan, rano pengacara, rano penjara kan. Niatnya umum. Gue siap dikepung wong sing niatnya jangan bunuh. Setelah membunuh rano urusan, kemudian rano ham, rano negara gak ada apa-apa. Sumpah kan? Oh sumpah kan? Mulanya tiang mukmin disebut hunalika btuliyal mu'minuna wa zilzilun apa? Zilzalan sadida. Akhirnya apa? Ketika dalam kegalauan seperti itu, kekacauan seperti itu, Allah cerita wazkur idh yaqulul munafiqun. Wazkur lan ing sira Muhammad idh yaqulun nalikane ngucap sapa al munafiquna pira-pira munafik. Waladina lanu akeh fi qulubihim kang tetep ing dalem atine ladina maradun te lara. Mana lara uduk fa'tiqadin tegese lemah itikad. Ketika dalam keadaan tertekan seperti itu dan sebagian yang bersama Nabi itu tidak semuanya sahabat baik. Ada juga sebagian mereka yang sebenarnya tidak sahabat, mentalnya munafik. Mereka komentar apa? Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'ada ora jajanina ing kita sapa Allah wa rasuluhu lan utasana Allah bin nasri kelawan
nulung ora janjine iku illa hururon kecuali mau bodoni tok batilan tegese batil. Walah nyatane jare Muhammad kekasih Allah ditulung nyatane dikepung wong kafir pirang-pirang dina ya ora berkutik. Wes paling dibodoni. Coba Rasulullah kayak apa sakitnya? Sudah terkepung, sebagian orang yang bersamanya menuduh beliau bodoh. Wah itu berat sekali jadi Rasul. Tapi Nabi ya tenang mau nanti. Ya tidak mangkal sama orang munafik, ya enggak panik, ya santai. Masyhur itu hadis. Malah Nabi guyon. Nabi dalam keadaan gitu saya guyon. Masyhur itu guyonnya Nabi. Jadi ketika bikin Khandaq dan orang sudah panik seperti itu, ada yang panik karena bawaan watak manusia ketika tertekan. Ini panik yang masih ditoleransi Allah. Seorang lagi ada panik karena bawaan apa? Manusia. Yang tadi orang mukmin tadi. Hanya waktu dzununa billahi dzununa. Ada panik yang kemudian beri menjadikan alasan dia ragu kepada kebenaran Nabi. Mungkin ngaji London di rumah Nabi. Panik itu kan ada dua. Ada panik karena mata manusia. Misalnya dikepung orang kafir, semuanya ingin membunuh Anda. Terus ada panik. Dungo tau ora ya? Apa menisan dungo husnul khotimah wae dadi sekaruan. Padahal harusnya kalau Anda seorang mukmin sejati, jangan kesusu dungo husnul khotimah. Ini konteks perang, tetap kita ingin menang, mengangkat li'ilai kalimatillah. Jangan langsung mikir husnul khotimah, berarti Anda pecundang, kepengen nang mati terus melok-melok. Jadi kepengen memperjuangkan Islam kok nak mati senang, padahal mati itu akhir dari segalanya, termasuk akhir dari perjuangan. Makanya Syekh Nawawi Banten berfatwa, orang minta mati saya itu tidak boleh, kata Imam Nawawi Banten. Alasannya dengan kamu mati berarti berakhir juga potensi Anda berjuang. Yang boleh adalah kamu ingin hidup atau mati diridhani Allah. Nanti soal pilihannya Allah itu kamu hidup ya biar li'ilai kalimatillah. Kalau mati sebagai bukti nyawa kita lillah, milik Allah. Tapi jangan fokus kepenang mati syahid benar. Berarti Anda kan tidak siap mengawal Islam dengan jasad kamu, dengan kemampuan kamu. Makanya cara Syekh Nawawi ra usah njuk donga mati napa syahid. Piye-piye mati syahid itu keceluk maktulal kafir, orang yang dibunuh. Bukan masalah dibunuhnya Kang, tapi masalah terus kowe ra iso mbela Islam. Paham ya? Jadi misalnya kados pas ngaji ngeten kok digepung wong kafir. Barang kowe panik mesti kalah. Ya Allah, kula nyuwun husnul khotimah. Berarti kamu ndak ingin Islam itu menang. Paham sih kalau maksud? Ya ora usah donga, wis pokoke ya Allah, lakukan yang terbaik. Jika saya hidup untuk li'ilai kalimatillah ya saya hidup. Jika sebaiknya mati karena sudah tidak dibutuhkan Islam, ya, mati saniki mawon keren, mumpung pas syahid. Ya bang mesti pas demenan, sudah gitu aja tuh. Tapi jangan pangeran ojo mbok ajari kon milih satu fokus, itu tidak baik. Enggak tuh kali ke anak papat melarat. Terus donga Gusti kula dadi bapak ora ono gunane aduk mati wae. Wong zaman urip ngel-ngel wong meneh mati. Ora usah donga ngono. Iso wae pas mlaratem wis finish. Dadi jumlah mlaratem wis entek ning Roh Mahfud. Sesuk wis kepala pas sampai finish malah kowe wis putus asa. Enggak boleh. Wis ora usah donga biasa wae. Ngerti-ngerti bojo minggat, anak minggat wis delok wae ora usah donga. Kok pinter ngertiin aku ora kena deloki kok mulai. Berarti bojomu pinter. Mulane wong aja emosi. Misale ki melarat, ra iso nafal bojomu mulai. Alhamdulillah Gusti bojo kula pinter. Wis ngerti kula ora deloki kok mulai. Ngerti kalau ora iso ngekeki mangan kok mulai. Kowe sing bangga di bojo pinter. Wong mung nganggo akale ora ngare emosi. Ojo kok malah ngamuk. Wes ngerti nek malar tanggal mulai. Lah misale melok kowe terus ra mangan mati kabeh. Ya ape mulai. Lah mulai berarti bojomu pinter wis ngerti nek melarat. Dadi mulai. Lah bojomu mulai aja nuruti nafsu. Mas kula kepengin bantu jenengan gak bebani jenengan. Tak sementara aja mangan wong tuaku dhewe. Tolong Mas urus diri sendiri. Lho umpama Islam ngono ra indah napa? Kayak apa indah? Lho kula nulis kitab karangane ulama-ulama papan atas. Sebagian mereka habib, sebagian mereka ulama biasa, tapi ya ulama. Itu ada cerita, ada seorang habib alim ditanya. Habib saya ini punya teman, ketika saya kaya mereka sering ke saya, ketika saya miskin enggak. Teman seperti itu baik apa enggak? Jawab Habib itu lucu. Yang jelas kehendak Allah seperti itu baik. Itu kehendak Allah di seluruh dunia. Umumnya wong nak lagi mulya, jabat, suka marak, naik melarat, gak marak. Iku apik. Lah kok apik piye? Beb itu kan gak setia. Kowe sugih didelok kancaku keren. Lah nek melarat go delok-delokan ki ora isin. Akhire wong
alhamdulillah bener. Dadi wong apa-apa didelok mbek ilmu blok-blok aja kok ndelok iku nganggo nafsu. Misale Ruhin sugih di Alphard, kula dolan seneng. Ayo Gus ngopi. Ning di kafe sing larang. Ngono neh, cek sugih. Wis medun tapi Sinova. Ayo Gus ngopi, cek cukup lah. Barang wis rono melarat tukang bengkel buruwe wong cek pas disentak. Siap gak didelok kancane? Ayo jawab. Enggak siap. Maslahate piye yo kancane delalah ditetir seneng dolan. Dadi melarat ra konangan. Kok malah gawe teori anyar. Bapak melarat ditinggal. Wong pangeran gawe sunah mesti yang terbaik. Kok yo iman sing mulane iman anut ulama, aja anut omongan yang bodho-bodho. Wong bodho ora iso mikir. Ngromong ngono. Omong di share ngono. Wong yo ngomongnya bareng padha. Saya sadonya kok dhewe padha. Sugih wis parani nak melarat ditinggal. Jadi kebodohan kita kan wis di-share, dimasalkan. Nah ulama ora ngarah terjebak. Allah di sunah niku malah ape. Mergo kowe nak didolani kanca pas sugih kan siap, iso nyugoi, iso hormat. Nek kowe melarat didolani kanca iku isin. Isin gak kowe tau sugih di Alphard di Innova. Bariku suatu saat kancane dolan wis bengkel cek buru wong. Siap kowe didolani kanca. Ayo jawab. Nah siap kelainan kowe. Ayo milandi ya. Makanya ilmu itu solusi ya. Mana beda sih kalau melarat bakar rasa dolani. Lagi sakit transfer iku aduh. Ora tapi ora usah dolani, titip-titip no tanggane to. Apa yang dibikin mulane bojo pas kowe melarat bojomu mulai ku apik. Oh apik banget. Bojoku pinter, di sing kena dieloki dilakoni. Saiki aku ora kena dieloki ya mulai. Ya SMS, alhamdulillah dek gue ngurangi beban gue, ya mas wis tak pikir. Cuma agak saulan ana surat rapak. Istine mati ya, sono rapak ya. Piye dek karep piye mas ketoke wis ra kuat di bojo aku wis pegatan. Ya ora masalah, sementing ngono sing njaluk kan keren. Jadi kan tak takoki pangeran. Aku ora seneng pegatan. Mriku sing nyuwun Gusti. Kan kowe ring-ringano hisab napa? Terus bocah minta, kenapa senang pegatan? Dapat kalar nafkah ini. Yo, sekarang akhirnya bodoh bener nih. Tapi nak aku yang ngawiti megat, kere pola, kere napa? Pola, kere di keputusan penting. Tolak kan keputusan penting. Nak pikiran takut, kere di keputusan. Di mana-mana orang kere itu tidak boleh punya keputusan. Olane urip wis nikmati, pokoke kabeh kodok kodare Allah mesti apik. Kowe kudu yakin syarat iman ku ridho bi qadaillah khairihi wa syarrihi minallah. Pas bojo seneng ya kersane Allah, pas ngamuk ya kersane Allah. Anggap ae ngamuk pelecut. Ya timbang kowe seminar bayar 400.000 ketemu motivator supaya kowe kaya. Oh bojo ngamuk wis dadi motivasi, Kang ora usah seminar. Ngamuk terus kerja keras. Mandi di motivator mbek bojo ngamuk. Oh mati bojo ngamuk. Lah lha opo ke seminar? Seminar motivator. Melok motivator ulung dari mana? Dari sapa mandi ngamuk. Misalnya seminar psikiater psikologi. Oh kowe di bojo ayu lagi seneng kowe adem dhewe Kang ora usah nekani psikiater. Bojo wayu teko ke disewambut wayu sadem dhewe lha opo ketemu psikiater malah bayar bareng. Kok repot oh. Jadi bojo fungsine loro, nak ngamuk anggap ae motivator. Nak pas damai anggap ae psikiater. Ya tapi kamu itu gak nampa kodok kodar. Problem orang Islam itu gak nampa kodok. Wanita yang punya watak seperti itu masih dianggap problem. Karena kamu hadzun nafsi. Kamu sebagai lelaki merasa Fir'aun, merasa orang besar. Diamuk tersinggung. Mau nak bojone lagi ramah rayu, dikarep dia maunya apa? Dianggap ada keinginan terselubung. Paling apa jaluk duit melane apian. Uteke welek. Melane urip ora barokah. Wis antekno wiridan ora arah dadi wali. Wis ora ngarah. Kulo nu ngerti kok sampean dadi wali ora. Kan ono daftare wali kan ono daftare. Kan ketara kok ge wajahe ketara. Tapi yo ukuran zaman akhir wali kabeh. Asal wong mukmin yo wali. Tapi wali sing piye? Seminimal wali nikah nek anak wedok wali. Nanti anak wedok sing bangga kan berarti kowe wali. Nek anak wedok ape kawin naipe takok ndi? Waline ndi? Waline bapake fasik lah yo. Wali. Mulane kula suwun Quran iku hebat ya. Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan
mereka spontan, kadang yakin ditolong, kadang putus asa. Pangeran yo maklumi napa wa tadzunnu billahi dzununa. Iku pangeran dimaklumi disebut mu'hunalika betul lil mu'minuna wal zulzilu zilzalan sadida. Padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongane Allah. Tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia, bukan karena berontak ambek janjine Allah lan Rasul. Beda nak komentar munafik, memang dari awal gak percaya janjinya Allah dan Rasul. Mereka mengatakan apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa khurura. Wa rasuluhu paling bodoni. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai, masyhur dengan tarikh-tarikh. Suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk Khandaq itu kan pasti ada batu-batu besar yang nggak bisa dimikwal yo. Apa sing ngeduk watu mikwal bahasa Arabe mikwal apa kan ganjo. Ganjo ya ganjo. Nak pedang kan saifun, kalau ganjo itu mikwal bahasa Arabe napa? Al-mi'wal ya atau al-fa'su, kadang tarikh-tarikh fa'su napa? Ganjo atau palu sing napa? Gede. Ya ganjo lah. Ketika diganjo itu tidak bisa. Sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa. Terus sampai ada yang nggak kuat, material Rasulullah itu ada batu di bawah untuk kedalaman Khandaq, tapi nggak ada yang kuat. Nabi enteng saja diminta. Ganjonya diminta. Setelah diminta Nabi, karena Nabi itu kekasih Allah, itu diantemkan sama Nabi itu kayak roti. Artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar di mana orang yang di Khandaq itu melihat Qasrul Bayda. Qasrul Bayda itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan, di Philadelphia. Makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci Kristen yang ada di mana? Jordan. Itu kelihatan padahal Jordan dan Medina itu penerbangan 3 jam. Jordan ke Medina itu penerbangan 3 jam. Itu kelihatan. Pas kelihatan Nabi sempat guyon. Ya Nabi itu senang guyon. Dalam keadaan seperti itu guyon. Jong, kamu sebenarnya menguasai pemerintahan Kaisar yang di Jordan. Dulu namanya ya Syam. Semuanya situ apa? Syam. Nah, dulu kan Jordan, Palestina, mana Lebanon itu semuanya apa? Syam, Israel. Terus orang-orang yang di sekeliling Nabi kan saya ulang lagi. Kan ada orang-orang munafik. Mereka punya grup juga. Dulu oleh Muhammad tambah saraf. Kok iso menguasai pemerintahan Rustam, pemerintahan Kaisar? Kita-kita saja sekedar keluar ngising rawani. Oleh muni ngising, contohnya ngising. Wala yastati ahadun fi mutabarrizi. Orang mau ngising aja enggak berani. Saking ketakutannya, kok jadi apa menguasai Kaisar, tambah nemen Muhammad ya. Terus dipecah kedua. Pecah kedua itu sinarnya sampai Irak. Nabi juga komentar, nanti kamu akan menguasai Irak. Ketiga sampai kamu nanti menguasai Konstantinopel. Konstantinopel itu di Turki. Dulu namanya Konstantin. Tapi soal apa? Nabi itu nubuwah. Ketika orang nggak percaya, karena teorinya nggak masuk akal saat itu, Pangeran nurunkan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Soal raja dan tidak raja itu terserah kehendak Allah, bukan urusan data dan dekat-dekatan. Terus masih cara saiki mukhallah kalau mau menghendaki ya ada mukhal. Enggak toh, Indonesia saja banyak lah contoh seperti. Normalnya ketua partai yang putri presiden harusnya jadi presiden gampang. Kadang yang enggak ketua partai, enggak anak presiden malah jadi presiden. Kalau Allah menghendaki mau apa? Coba.